Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pelajaran biologi, yaitu di bab baru KD 3.4 mengenai jaringan pada hewan. Sebelumnya kita telah mempelajari jaringan pada tumbuhan. Nah, jaringan pada hewan ini tidak begitu jauh berbeda dengan jaringan pada tumbuhan yang telah kita pelajari di sebelumnya. Pembahasan pertama yaitu apa sih jaringan itu? Nah, kemudian bagaimana jaringan pada hewan atau pada manusia itu bisa terbentuk. Nah, perlu diingat bahwa mula-mula hewan atau manusia itu terbentuk berasal dari satu sel, yaitu dinamakan zigot, di mana hasil peleburan antara sel sperma dan sel ovum. Nah, zigot akan terus tumbuh dan berkembang yang nantinya akan menghasilkan sekumpulan sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Itulah yang disebut dengan jaringan. Nah, jaringan yang mula-mula itu disebut juga jaringan embrional. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana perkembangan zigot itu menjadi embrio. Di awal ibu telah sebutkan bahwa kita berasal dari satu sel yang dinamakan zigot, yang merupakan peleburan atau fertilisasi dari sel sperma dan sel ovum. Zigot tersebut akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan di setiap jamnya. Bisa kalian lihat di gambar bahwa 24 jam pertama, sel tersebut akan membelah menjadi 2 sel. Selanjutnya, setelah 36 jam akan berubah menjadi 4 sel, dan setelah 48 jam itu akan membentuk 8 sel. Nah, sekitar setelah 60 jam ya, atau kurang lebih sekitar 3 hari, sel-sel tersebut akan berkelompok membentuk menyerupai bola. Nah, ini yang kita sebut tahap morula. Kemudian, tahap morula yang berisikan sel-sel berkumpul menyerupai bola ini akan terus tumbuh dan berkembang dan hasil membentuk rongga di tengahnya. Pada tahap ini, jika sudah terbentuk rongga, itu akan dinamakan proses blastula. Selanjutnya, setelah terbentuk rongga di bagian tengah pada tahap blastula, sel tersebut akan melakukan perkembangan lagi, yaitu berupa perlekukan atau invaginasi ke dalam, yaitu tahap gastrula. Nah, pada tahap ini, sebelum memasuki tahap organogenesis, yaitu tahap pembentukan organ, sel tadi akan membentuk 3 lapisan, yaitu lapisan luar, yaitu ektoderm, lapisan tengah mesoderm, dan lapisan paling dalam, yaitu endoderm. Nah, lapisan-lapisan inilah yang nantinya akan tumbuh dan berkembang menjadi organ-organ yang ada pada tubuh kita. Selanjutnya, jaringan hewan dan manusia juga terdiri dari jaringan dewasa, yaitu jaringan epitel, otot, ikat, dan syaraf. Kita akan bahas dulu jaringan epitel dan jaringan otot. Nah, ini adalah gambar dari organisme pada burung, ya, yaitu di mana organ-organnya terdiri ada jaringan epitel, jaringan syaraf, jaringan ikat, dan juga jaringan otot. Kemudian kita bahas dari jaringan epitel. Kita bahas dulu fungsi atau karakteristik dari jaringan epitel. Yang pertama, sel-selnya itu tersusun rapat atau tidak ada jarak di antara sel yang satu dengan sel yang lain. Kemudian, jaringan epitel ini berada atau duduk di atas suatu membran, yaitu basement membran, di mana membran ini pemisah antara jaringan epitel dan jaringan yang ada di bawahnya. Kemudian, ciri yang selanjutnya adalah avaskuler. Avaskuler ini berarti jaringan epitel tidak mengandung atau tidak berpembuluh darah. Selanjutnya, fungsinya yaitu untuk sekresi dan absorpsi, dan yang terakhir untuk proteksi, artinya melindungi bagian permukaan tubuh atau bagian dalam organ tubuh kita. Nah, bentuk dari jaringan epitel itu ada 3, yaitu epitel tipis, epitel silindris, dan epitel kubus. Nah, ini untuk kalian memperjelas bahwa bagaimana sih susunan jaringan epitel atau anatomi jaringan epitel di tubuh kita. Yang ibu bilang tadi bahwa jaringan epitel duduk di atas sebuah membran, yaitu basement membran, ya, di mana pemisah untuk jaringan epitel dan jaringan yang ada di sekelilingnya.
Kemudian jaringan epitel tidak memiliki pembuluh darah, artinya jaringan epitel memanfaatkan pembuluh darah yang ada di jaringan ikat atau jaringan yang ada di bawahnya untuk proses pemberian nutrisi atau pertukaran gas. Selanjutnya, kita akan belajar jaringan epitel juga dibedakan menjadi dua. Ada epitel penutup dan epitel kelenjar berdasarkan struktur dan fungsinya. Tadi kalau penutup berarti dia sebagai cover untuk menutupi permukaan tubuh dan pembuluh. Kalau jaringan kelenjar yaitu untuk menghasilkan sekret. Nah, nanti sekretnya ini akan dikeluarkan menuju permukaan tubuh yang memerlukannya. Contohnya adalah kelenjar eksokrin, di mana kelenjar eksokrin ini memiliki saluran untuk mengeluarkan sekret yang dihasilkannya ke permukaan tubuh yang memerlukan. Kalau kelenjar endokrin, dia tidak memiliki saluran untuk mengeluarkan hasil sekretnya, jadi langsung diedarkan melalui pembuluh darah. Nah, ini adalah gambar lengkapnya kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin, ya, bahwa eksokrin ini dia memiliki saluran yang berisi sekret untuk diedarkan ke bagian tubuh yang memerlukan, sedangkan endokrin dia langsung difusi atau melalui proses difusi ke pembuluh darah. Nah, ini adalah contoh dari jaringan epitel dan lokasi serta fungsinya. Ya, kita tahu di depan bahwa tadi ada epitel kubus, silindris, dan juga epitel pipih, ya. Jadi, kalau berdasarkan jumlahnya, ada yang hanya satu lapis atau selapis, dan ada yang terdiri dari berlapis-lapis atau lebih dari satu lapis, yaitu kita sebut epitel berlapis. Nah, untuk pipih selapis, kalian bisa lihat di PPT bahwa lokasinya contohnya ada di pembuluh darah, ya, karena keterkaitan dengan fungsi yaitu proses pertukaran gas. Kemudian contoh untuk kubus selapis itu ada di lensa mata, kelenjar tiroid karena berhubungan dengan fisiologi yaitu sekresi getah, penyerapan, dan juga penghasil lendir. Selanjutnya untuk silindris lapis, contoh salah satunya ada di lambung yaitu untuk fisiologi sekresi dan absorpsi. Nah, untuk pipih berlapis ada di contohnya salah satu di epidermis yaitu untuk perlindungan atau proteksi. Kubus berlapis salah satunya ada di saluran kelenjar keringat untuk sekresi, dan silindris berlapis ada di bagian mata untuk sekresi dan pergerakan. Nah, ada juga namanya epitel transisional. Kita tahu bahwa transi itu berarti mengalami perubahan. Jadi, epitel transisional ini adalah jaringan epitel yang suatu ketika bisa mengalami perubahan bentuk. Contohnya ada di saluran urin kita atau kantung kemih, di mana saat kantung kemih kita berisikan urin, ya, atau ada urin di dalam kantung kemih kita, ini akan memberikan gaya atau tekanan ke jaringan epitel, menyebabkan perubahan bentuk yang tadinya epitel kubus karena ada tekanan atau gaya dari urin yang tertampung tadi berubah menjadi pipih. Nah, ini dinamakan epitel transisional. Nah, keadaannya akan berbalik ke semula jika urin tadi sudah kita keluarkan ke luar tubuh kita. Ya, kemudian ada epitel berlapis semu, berarti epitel ini terlihat seolah-olah berlapis, padahal dia hanya selapis. Dikarenakan karena letak dari inti selnya tidak beraturan. Contohnya ada di trakea, fungsinya untuk proteksi dan sekresi. Nah, jaringan otot selanjutnya yang kita kenal yaitu memiliki suatu membran bagian luarnya untuk melindungi sel-sel otot yang dinamakan sarkolema. Kemudian membran ini melindungi plasma sel otot yang disebut sarkoplasma. Ya, ingat kalau di sel manusia atau sel hewan kita punya sitoplasma, tapi kalau di jaringan otot punya sarkoplasma. Nah, kemudian ada yang dinamakan myofibril. Myofibril ini berarti adalah serabut-serabut otot yang dibentuk oleh serabut-serabut yang lebih halus atau lebih kecil. Nah, biasanya setiap myofibril ini tersusun atas unit-unit yang disebut sebagai sarkomer. Kita akan lihat gambarnya. Nah, ini di jaringan hewan dan manusia ada 3 jaringan otot, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Ya, dari gambarnya bisa kita lihat bahwa
secara anatomi juga bisa dibedakan, secara morfologi bahwa jaringan epitel itu cenderung berbentuknya gelondong, kalau jaringan lurik itu silindris dan ada daerah yang gelap terang. Begitu juga jaringan otot berbentuk mirip dengan otot lurik tapi ada cabangnya. Kita akan bahas satu persatu. Pertama adalah otot polos, yaitu di mana tadi Ibu bilang bahwa dia bentuknya menyerupai gelondong, artinya ada bagian yang membesar di tengah dan bagian sampingnya itu menyempit. Kemudian ada intinya terletak di tengah, ya, dan bekerjanya secara tidak sadar, artinya di luar perintah atau keinginan kita. Nah, kontraksinya lambat, berlangsung cukup lama dan tidak cepat lelah. Salah satu contoh lokasi jaringan otot polos di tubuh kita itu ada pada saluran pencernaan, dinding pembuluh darah, dan juga pernapasan. Selanjutnya otot lurik. Nah, otot lurik bentuknya seperti serabut, ya, silindris. Tadi ada di daerah gelap terangnya, menyerupai lurik. Nah, intinya terletak di tepi atau di pinggir, ya, dan banyak jumlahnya. Bekerjanya sesuai dengan perintah atau keinginan kita. Kemudian kontraksinya cepat, kuat, tapi mudah cepat lelah. Nah, ini ada di jaringan otot lurik, itu kita bisa temukan di rangka, sistem rangka kita, ya, atau melekat pada tulang-tulang karena fungsinya untuk menggerakkan tulang, ya. Selanjutnya yang terakhir adalah otot jantung. Namanya itu sudah jelas bahwa otot jantung berarti terletak di organ kita, yaitu organ jantung, di mana bentuknya mirip seperti otot lurik, namun memiliki cabang-cabang. Nah, intinya ini ada di tengah, ya. Begitu juga cara kerjanya, dia bersifat otonom, artinya di luar kesadaran atau keinginan kita. Nah, kontraksinya kuat dan berirama. Fungsinya untuk memompa darah ke luar jantung. Nah, ini sudah ada dalam bentuk tabel, jadi kalian bisa pelajari dengan mudah bahwa dari bentuknya, bentuk selnya, otot polos, otot lurik, dan otot jantung, bagaimana, ya, mulai dari tadi ada intinya di tengah, terus ada inti di pinggir untuk otot lurik, dan otot jantung juga di tengah. Sifat kerjanya, kalau otot polos itu sesuai dengan tidak sesuai dengan kemauan atau tidak sadar. Kalau otot lurik itu menurut kemauan atau sadar, dan otot jantung juga tidak menurut kemauan atau tidak sadar. Nah, untuk reaksi terhadap rangsangan, otot polos itu lambat, otot lurik cepat, dan otot jantung lambat. Dan letaknya, kalau otot polos ada di dinding saluran pembuluh darah dan usus atau saluran pencernaan. Kalau otot lurik ada di kerangka atau di tulang-tulang kita melekat, dan kalau otot jantung tentu saja pada dinding jantung. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan sekarang. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas jaringan hewan yang lain, yaitu jaringan ikat dan juga jaringan syaraf. Semoga materi ini bisa kalian terima dengan baik. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.